Oke, terima kasih netizen yang sudah komentar di YouTube gua. Ya, memang di sini banyak sekali ya pembunuhan karakter ya supaya gua dibungkam, gua berhenti untuk speak up atau bicara. Karena sekarang-sekarang ini sudah semakin miris sekali teman-teman. Bermunculan sekali oknum-oknum mentor yang ngajarin gambler, ngajarin berjudi, dan ya cuma enak di dia aja. Oke, jadi ada sebuah komentar yang datang di YouTube yang cukup menggelikan, tapi ya gue percaya ini akun anonim gitu ya. Nah, oke gini aja ya, lu punya data apa enggak ya? Nih, gue punya data ya, semua orang di dunia ini bisa audit, bisa ngecek kapanpun siapapun secara real time ya. Tunjukin data lu di MQL5 kalau lu beneran bisa trading dan ya lu hidup lu udah survive ya. Biasanya orang-orang yang nyinyir-nyinyir kayak gini, yang ya namanya haters, dia pembenci, mungkin dia punya kelas ataupun ya mungkin dia mentor juga, yang ketampar dengan video gua bahwa apa yang gua lakuin ini adalah gua ngegampar, gua kasih sadar ke mereka-mereka ya, para retail trader ya, seperti kita gitu. Jadi ketika muncul video gua mengedukasi supaya dia bisa menang di sistem ini, sistem trading ya, ini ancaman buat mereka ya. Kalau masyarakat Indonesia sudah banyak yang pintar trading atau disebut trader profesional, maka dia akan dengan sendirinya bisa trading tanpa mereka tipu-tipu ya, karena dia sudah punya ilmunya ya, kemudian dia bisa trading sendiri. Dan apa yang diajarkan mereka yang seperti pencet-pencet layar, kemudian spam layar kayak gitu-gitu udah nggak berlaku karena semua sudah teredukasi misalnya. Bukan semua, mungkin belum bisa semua, tapi ya seenggaknya sekian persen gitu. Dan akan mengurangi dari calon tumbal gitu. Oke, kayak gitu. Jadi jangan cuma ngemeng doang ya. Oke, jadi ini adalah salah satu porto gue ya, yang gue publikin. Jadi rekam jejak gue di real trading, lu cek sampai 3, ya mungkin 4 tahun lalu, yang terdokumentasi 3 tahun lalu gue udah aktif di YouTube ya, bukan hanya di King New Production, tapi di Drexfire yang sekarang sudah gue ubah namanya untuk konten isu-isu publik, konten-konten sosial, ya gitu. Karena gue ngedukasi teman-teman di sini ya, kalau cuman di satu satu sisi gitu, kalau di trading doang kalian tidak mengerti makro, kalian tidak mengerti ya secara holistik ya, kalian cuma berjudi gitu ya. Jadi kalian harus punya pondasi finansial. Jadi ya pokoknya banyak hal yang gue bahas di YouTube gitu, karena gue nge-YouTube udah lama banget ya, cuman ya kenaikannya nggak cepet. Oke? Jadi gini ya, kalau data seperti ini di MQL5 seperti ini nggak bohong, nggak bisa diedit-edit. Kalaupun teman-teman edit ya, mungkin kalian mau edit ya jadi apa gimana ya, itu datanya akan kelihatan kok, garisnya itu akan putus-putus ya. Oke? Jadi ya apa ya, kalau komen-komen kayak gini gue yakin ini masih madesula ya. Kenapa? Karena ya dari ini ya, dari kualitas komentarnya nggak kayak gini ya. Ya kalau masih bikin video ya gue hargai ya. Gue hargai, tunjukin data lu ya, tunjukin rekam digital lu ya. Lu udah pernah bikin apa gitu ya. Oke? Dan ya gue harap sih lu bikin video dan lu bikin komentar lagi ya. Ya mudah-mudahan sih ya mungkin ini adalah momentum ya. Semakin banyak yang memunculan ya nggak masalah. Bermunculan dari video, mungkin dari komentar-komentar seperti ini mungkin akan jauh lebih baik. Supaya apa? Supaya gue bisa jadikan lu semua sebagai bahan video gue gitu kan. Dan pada akhirnya kan akan semakin banyak yang teredukasi seperti itu. Nah terus ada yang bilang, sejak kapan loss itu masuk ke broker, loss trader kayak gitu-gitu. Ya gini ya teman-teman ya, kalau misalnya ya lu trading di sebuah broker tapi spreadnya 0, misalnya komisinya 0 dan semuanya 0, swapnya 0,
Ya, terus si broker ini makan dari mana gitu? Ya duit dulu lah. Iya kan? Masa amal? Ya, masa amal jariah sedekah gitu? Ya, orang bikin broker perusahaan kan tujuannya bisnis. Orang bikin bandar judi tujuannya apa? Bisnis. Ya, lu yang main judi, lu yang main trading gambler ya. Ya, kalian adalah donatur itu broker. Oke? Mungkin zaman-zaman dulu trading itu apa? Berjudi itu pakai kartu gitu. Terus langsung ke Las Vegas, ke Genting sana. Terus berubah sekarang karena udah digital, ya berjudi digital. Ya, berjudi di ya judi online lah gitu. Apa yang kalian perjudikan di situ sebenarnya? Kalian cuma ditipu, store-store duit dikasih mainan gitu ya. Terus ada trading ya, berjudi di chart ya. Di chart tradingnya, judinya di chart. Kenapa? Karena ya gambler, pencet, dia nggak ngerti resiko, dia nggak ngerti money management, nggak ada. Stop loss take profit, buru-buru. Nggak ada itu semua, nggak ada. Oke? Oke, kalau lu berani ya tunjukin datanya. Lu jangan cuman berani ngomong seenaknya kayak gitu-gitu ke publik gitu. Kalau lu mau nyenggol gue, lu bawa bukti gitu. Ya kan? Oke, bawa bukti. Nggak perlu akun besar, nggak perlu akun, yang penting lu konsisten. Coba lu lihat ya, kalau 97% ya growth-nya ya konsisten. Artinya ini ada sebuah konsistensi ya, ada sebuah strategi dan disiplin fokus yang luar biasa. Ya kan? Oh, gue bisa 1000% ya, coba. Ya. Gue dalam waktu singkat bisa, ya udah, silahkan. Bisa diulang nggak? Silahkan. Ya kan? Mental gambler nggak akan menang di market. Ya, camkan itu. Mental gambler. Yang menang siapa? Broker. Bandar. Ya. Mereka, orang-orang gambler itu paling diserangin gitu. Sedangkan trader-trader yang profesional, news trader mungkin yang profit yang gede-gede, mungkin itu yang agak berbahaya untuk broker-broker yang bandar. Mungkin itu berbahaya. Tapi kalau real broker itu enggak. Real broker itu dia akan senang menurut gue. Kenapa? Karena kalau kita profit terus, ya kita akan terus menggunakan platform itu. Ya, IB-nya juga akan terus mendapatkan uang. Sama seperti broker, kan broker penghasilannya dikurangin untuk IB-nya, untuk marketingnya. Dan teman-teman ya sebagai trader retail akan terus mendapatkan income. Karena kalau kalian mau naikin income, gue udah ngomong ke VIP komunitas gue, sebagai trader kalau naikin income nggak perlu bertahun-tahun ya 6 bulan ya akun lu grow misalnya ya, tinggal naikin aja lotnya 0,01, naikin aja ke 0,02, 0,1 naikin ke 0,2 ya kan. Tapi kalau lu mikirnya cuma naikin lot tanpa kenaikan modal, itu namanya gambler ya. Ya mungkin banyak yang panas dengan video-video gue akhir-akhir ini karena banyak sekali yang gue kritisi. Ya, kenapa gue kritisi? Karena gue peduli sama industri ini di Indonesia, karena gue yakin kalau banyak rakyat Indonesia yang bisa trader profesional, gue yakin negara ini akan maju. Kenapa? Karena kalau profit, orang-orang bisa bikin pabrik, bisa bikin kontraktor, bisa bikin usaha makanan, minuman, dan sebagainya. Banyak hal yang bisa dipekerjakan. Seperti itu, ya. Ya, mungkin kalau yang mungkin gue akan bikin lembaga pendidikan. Ya, karena gue juga concern ya ke lembaga pendidikan. Ya, lembaga pendidikan bisa menjadi amal, bisa menjadi bisnis juga. Ya kan? Kayak Harvard University kan bisnis juga tuh. Ya, di bidang pendidikan. Seperti itu. Nah, buat lo yang masih akun-akun anonim ya nggak punya nama jelas, nggak punya brand jelas, nggak punya muka gitu ya, nggak jelas, ya. Coba, lo punya data yang bisa diklaim nggak gitu? Oke, gue jujur, gue senang banget diserang kalau yang begini-begini nih, ya. Ayo, yang banyak aja, biar gue punya bahan yang banyak. Nah, semakin banyak yang seperti ini ya, mungkin gue bisa mengedukasi lebih banyak gitu. Kenapa? Karena iya, gini teman-teman, yang gue kritisi, yang gue bantah adalah pemikiran lu, ya, pemikiran lu.
bukan orangnya. Orangnya ya namanya manusia, makhluk Tuhan, nggak bisa diapa-apain gitu. Tapi cara berpikir lu, ya, kemudian konten yang lu ajarin itu sangat berbahaya. Ya, lu full margin, lu claim full margin ya, full margin. Tapi lu nggak full margin misalnya. Dan orang-orang yang ngikutin lu, yang nontonin lu, ikutan full margin pakai duit asli, mereka jual rumah, jual apa segala. Tapi bang, gue nggak peduli mereka. Nah, lu udah bahaya. Kalau lu udah nggak peduli sama siapa gitu, ya mungkin beberapa tahun lalu gue masih goblok ya, gue masih goblok, gue masih tahap pencarian, ya. Tapi begitu gue lepas dari rantai, oh ternyata trading itu nggak semenjijikkan itu, ternyata trading itu nggak sejelek itu, ternyata trading itu nggak sebahaya itu, ya. Dan gue rasa trading ini memang high risk, yes, high risk kalau nggak ngerti. Padahal kita bisa bikin risiko yang 0,1%, 0,5% dari capital kita. Kalau kita ngerti, ya. Kalau kita ngerti. Tapi kalau nggak ngerti gimana? Ya gambler. Ya sekitar berapa tahun lalu ya, 7 apa 10 tahun ya, kurang lebih lah kayak gitu ya. Gue pernah kerja di broker, ya, broker lokal di Indonesia, di Jakarta khususnya. Dan tugas gue adalah waktu itu sebagai konsultan, gue harus nyari orang buat trading di broker gue gitu. Dan gue tanya, ya, lu mau trading nggak? Gue tanya ke teman gue, nggak katanya. Karena ini tetangga gue orang kaya, punya mobil, punya rumah mewah, sekarang jadi supir angkot katanya. Gitu. Sebahaya itu. Kenapa? Karena mental gambler. Kalau mental gambler, mau apapun ya, mau bisnis trading atau apapun pasti mampus. Ya, dia akan hancur. Nah, ini sebagai edukasi teman-teman ya. Kalian harus bisa membedakan mana opini netizen ya, yang nyinyir, sama netizen yang benar, sama real trading. Ya. Kalau real trading, ya, apa yang gue ajarkan, apa yang gue bikin konten, ya mungkin akan sepaham. Dan apa coba? Ya, konten-konten gue yang ya beberapa bulan ini memang banyak yang membahas tentang edukasi trading yang baik, pakai money management. Ya mungkin ada teman-teman ya yang merasa kepanasan atau yang merasa, aduh ini orang berisik banget ya, ini gara-gara ini nih omset kita menurun nih misalnya. Ya sudah ya. Oke, ini sama-sama kita mengedukasi ya. Teman-teman mengedukasi jadi gambler, oke, gue mengedukasi menjadi seorang trader profesional, ya, menjadi pebisnis di bidang trading. Ya udah, kita jalanin aja masing-masing. Ya, tinggal kita tunggu aja. Oke? Karena gini ya, sebagai klien, sebagai investor, kalau kacamatanya bener ya, kacamatanya bener ya. Kalau hasilnya bagus, growth-nya ada gitu. Ya mungkin itu salah satu yang terbaik gitu. Tapi kalau rungkat terus, depo MC, rungkat. Ya, jual rumah, jual ini, utang bank. Apa yang bisa dipertahankan gitu? Apa kalian nggak buka mata, buka mindset kalian gitu? Ya mungkin nggak banyak ya orang yang ngajarin kalian, yang ngasih tahu kalian ke kamera gitu ya. Oke? Begini, ya mungkin nggak banyak ya. Mungkin one day ya, kalau akun gua ya, mungkin udah berapa ya? Mungkin udah 1-2 juta dolar mungkin. Iya, mungkin gue udah nggak begitu konsisten di sini. Mungkin ya. Ya, mungkin gue ada sesuatu yang mungkin gue harus fokuskan gitu. Ya, sekarang gue masih banyak waktu. Ya, mungkin kalau akun gue udah segitu besarnya ya. Ya, mungkin banyak sekali ya yang gue harus kerjain gitu. Yang nggak mungkin gue bikin konten setiap hari, ya kan? Tapi gue akan berusaha terus ya. Iya, mungkin akun gue nggak sebesar-besar orang-orang itu yang sampai jutaan dolar ya. Oke, yang live trade itu mungkin ya ngapain kita pamerin yang kayak gitu ya. Yang gue pengen itu gue pengen cetak 100 aja dulu untuk pertama kali trader profesional di Indonesia. Dan gue pengen mereka bersaksi bahwa ternyata trading itu nggak sekacau itu ya. Ternyata trading itu nggak semenakutkan itu gitu.
Gue pengen ada seorang yang ngomong di video, karena edukasi gue udah kasih tahu dia pernah nonton video gue dan dia ngomong seperti itu. Oke, gue siap aja kolaborasi, gue akan undang sebagai narasumber. Oke, karena gue tuh orangnya kayak gini teman-teman ya. Gue orangnya tuh suka belajar ya. Ya mungkin 3 tahun lalu gue ngomongnya kayak gimana. Gue selalu upload ke sosial media, ke YouTube gitu. Ya gue jijai aja ngeliat gue ngomong 3 tahun lalu, gue kayak gini gitu. Terus berproses. Ya mungkin 3 tahun lagi, 5 tahun lagi gue akan seperti apa, mungkin pengetahuan gue semakin meningkat, mungkin kan gue nggak tahu. Oke, gue senang aja gitu membuat jejak digital. Ternyata biar gue bisa tonton lagi katanya. Nah, kalau lu nggak punya dasar sama sekali, ya lu mau nyenggol gue, lu mau, iya terserah lu lah, ya lu mau ngapain kayak, gue nggak peduli ya. Tapi sertakan data deh, ya. Dasarnya apa gitu. Lu nyuruh gue ngapus channel, ya. Emang lu siapa gitu ya. Sedangkan YouTube aja, apa ya, gue lihat akun gue semakin bertumbuh, makin hari makin bertumbuh. Gue kelola 2 akun channel YouTube dan semuanya bertumbuh bagus. Itu artinya apa yang gue sampaikan ke publik ini ada isinya dan ada edukasinya gitu. Oke, gue senang aja berbagi karena zaman dulu ya apa ya, gue tuh merangkak sendiri teman-teman ya. Gak ada yang bisa nampar gue kayak gini yang ngasih tahu benar-benar secara tulus, gak ada. Jadi gue belajar sendiri, gue kemana-mana gitu ya. Jadi gue terus belajar dari siapapun gue bisa belajar. Karena belajar itu nggak mesti dari satu guru ya. Kita belajar dari sebuah kesalahan sendiri, belajar dari pengalaman, belajar dari video orang, dari siapapun bisa teman-teman ya. Oke, banyak hal yang bisa kita pelajari. Lo mau ngeritik gue boleh ya, silahkan aja. Tapi pakai data dong, ya. Jangan asumsi gitu. Jangan cuma begini-begini. Ya oke. Sejak kapan lo ini masuk ke trading? Masuk ke broker misalnya. Lu tahu apa gitu ya. Misalnya kalau ada broker yang semua zero gitu. Dia makan dari mana selain dari duit lo? Tapi kan nggak pernah dimakan nih loss gitu. Ya kadang-kadang spread lo dilebarin kayak di macam-macam ini. Itu banyak hal yang bisa dan bisa jadi lu withdraw nggak bisa cair, ya kan? Boleh dong. Nah itu makanya ya perlu belajar lagi deh, ya. Kalau mau ngeritik boleh lah, tapi data. Nah tunjukin ya lu punya portofolio apa, jejak digital lu seperti apa. Oke, seperti itu. Ini sebagai pembelajaran buat teman-teman semua. Ya silakan aja mau komentar seperti apa. Gue mau fine aja. Ini salah satu akun gue yang gue publikin, 97% sudah grow ya. Dan lu tunjukin punya lu seperti apa. Dan lu jelasin lu punya strategi apa dan lu trading yang seperti apa. Seenaknya ya lu tutup akun YouTube lu dan sebagainya, ya seolah-olah lu paling wow gitu. Tapi akun lu anonim. Namanya nggak jelas, fotonya nggak jelas. Dan ya, selamat lu udah masuk konten gue ya. Terima kasih. Mudah-mudahan lu ya berubah lah. Nggak cari musuh, nggak cari apapun teman-teman ya. Gue tulus ikhlas mau edukasi kalian. Semoga teman-teman bisa berubah dan gue pengen ya banyak yang jago trader lah, jago trading gitu ya. Supaya ya teman-teman, lu kan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi ya. Dan lu nggak perlu apa namanya tuh bikin kantor, lu nggak perlu bikin apa namanya sesuatu yang wow gitu untuk menjadi seorang trader ya. Cukup lu ngerti aja dikit ya, ngerti aja dikit, nggak usah banyak-banyak. Nggak perlu lu pelajarin strategi A B C sampai ke ujung dunia, nggak perlu. Oke, terima kasih. Kalau video ini bermanfaat silahkan disebarluaskan. Terima kasih, sampai jumpa di video berikutnya.